Hai, Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Aku Allah. senang banget nih. Kira kita bisa menemani sahabat Yes, Dream lagi ya. bener ngabuburit bareng Betul. ya. Gimana kabarnya nih sahabat Dream? Semoga masih pada puasa ya kan. Iya dong, kabar Dream puasa nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Hari puasa? alhamdulillah. Nah udah nggak berasa ya, udah mau Betul, lebaran. betul banget. Aduh. Kayaknya baru kemarin kita Bener. puasa hari pertama. Iya, Sekarang sekarang udah udah tinggal menghitung hari kita menuju lebaran. Bener banget. Nah kali ini kita bakal seru-seru bareng sih Betul. pastinya. Bakal kita seru ya. Chat seru Bocorin dari dong, Kak. Hah? Ini siapa nih, Kak? Waduh, Bintang tamu oke. hari ini. Nah, jadi mungkin teman-teman di sini kayak pada ini ada apa sih kok ada logonya? Ini nih Nah. Sulawesi Selatan. Emang abis ini kita mau ngapain Ngapain sih sih? kita Gitu ya hari kabar. ini? Nah, tapi sebelumnya kita mau ngobrol lebih lanjut, kita kenalan dulu deh biar sahabatnya juga Betul. tahu nih ya kan. Nah, perkenalkan saya Anit. Dan saya Fadi. Dan di sini kita juga bakal menemani ngabuburit kalian selama di rumah aja ya. Betul. Nah, kali ini kita bakal chit-chat seru pastinya yang dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, Sosoknya sangat inspiratif. inspiratif, Wow, pokoknya energik, luar biasa. pokoknya menginspirasi lah ya Betul, betul buat sekali. kita semuanya. Dan pastinya dari beliau kita akan mendapatkan banyak banget informasi. Bener khususnya banget. untuk Sulawesi Selatan. Yeay, nah siapa di sini nih yang lagi ada di Sulawesi Selatan? Cie. Warga Sulsel Warga mungkin. Sulsel, Cie. Atau mungkin anak Jakarta tapi asli Sulsel Asli gitu Sulsel, ya betul kan? Pasti banyak banget nih teman-teman yang ada di sini tapi asli Sulsel, Sulawesi Selatan. Nah kali ini kita bakalan sharing bareng nih dengan salah satu narasumber yang sangat luar biasa pastinya, yaitu dengan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, yaitu Bapak Nurdin Abdullah. Nah, sambil kita nunggu Pak Nurdin buat gabung di kita nih dengan sahabat Dream, kita tunggu sambil kita ngobrol-ngobrol seru nih. Nah, Betul. Nah, untuk sahabat Dream ini yang akan ditunggu. Jadi kalian tetap stay tune Stay tune di terus. IG Live-nya Tuh. Dream bersama Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Yes. Karena ada apa Kak? karena nanti bakalan ada bagi-bagi THR. Wow. Udah mau lebaran pasti hype-nya itu bagi-bagi THR. Bagi-bagi sih. THR Betul dong. banget. Lumayan juga dong, Nah. apalagi di masa pandemi seperti ini Yes, ya. betul. Nah, itu kayak bener-bener wow banget. Jadi buat teman-teman langsung stay tune sampai akhir Akhir nanti acara. ya. Nanti akan ada Ada challenge untuk bagi-bagi THR di hari ini. Yeay! Nggak Gak sabar ya. Coba kita bisa ikutan Iya, ya. yaudah aku yang nonton aja, Iya, kamu dulu gimana? yang kos gimana? Aku aja nggak dapet THR nih. Soalnya dapet THR-nya tuh lumayan banget buat 3 orang. Buat 3 orang pemenang. Nah, gimana Dan cara? challenge-nya ditunggu aja. Ditunggu aja nanti di akhir acara kita bakalan kasih clue-nya. Gimana sih cara dapetin THR ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Nurdin. Alhamdulillah sudah bergabung dengan teman-teman. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, baik sehat, Bapak. Bapak. Bapak gimana kabarnya juga? Baik. Ini udah Alhamdulillah. menjelang buka puasa kita. Iya, Pak, betul. betul. Karena lebih cepat ya Pak ya jamnya ya daripada Iya, Bu 1 Ide jam ya. lebih cepat. Ah. Oke, nah di sini kita ngabuburit bareng sebentar ya Pak ya, bareng sahabat Dream ya Pak ya. Oke. Oke, wah Pak Luar Nurdin biasa, udah Masya Allah. semangat banget Betul. ya. Masa kita kalah semangat sih iyalah, sama Pak Nurdin, sahabat Dream ya kan? Tuhan Allah sekalian. Oke, Pak gimana puasanya lancar Pak Nurdin? Alhamdulillah lancar Alhamdulillah. sekali berkat Oh. Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Bapak keluarga juga sehat-sehat, Sehat ya Pak? Pak ya semuanya ya. Sehat alhamdulillah. Oke, nah ngomong-ngomong nih Pak, dengan sahabat Dream kita di sini bakal sharing seru mengenai tunda Tunda mudik lebih baik, dan nanti kita juga bakal bagi-bagi THR nih Pak bareng-bareng sahabat Ya. Dream. Yeay, Yeay. alhamdulillah. Oke, Oke, mungkin Pak. Saya buka, Pak. Alhamdulillah Bapak terima kasih sudah Ya. menyempatkan diri menyapa teman-teman Dream. Ini karena sekarang lagi bulan puasa, Pak, Betul. bulan Ramadan. Pasti juga bulan Ramadan tahun ini berbeda ya, Pak, dari tahun-tahun sebelumnya. Iya. Namun tradisi apa nih, Pak, yang masih rutin dilakukan oleh masyarakat dan ini menjadi tradisi yang sangat rutin dilakukan oleh warga Sulawesi Selatan? Ya, saya kira yang pertama tentu sangat berbeda Ramadan sebelumnya dengan sekarang. Saat ini tentu kita menghadapi pandemi virus corona yang tentu menjadi persoalan besar bagi bangsa kita. Betul. betul. Nah,
termasuk kita tidak merasakan lagi tarwih di masjid, ya. Betul. Betul. Nah, Sedih ya Pak? ya, iya benar, tapi mau diapa lagi? Karena Demi memang keselamatan bersama. ya kita mencintai keluarga kita, mencintai saudara kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita, supaya betul-betul pandemi COVID-19 ini bisa kita segera putus rantai Amin. penularannya. Amin. Ya Amin, Allah. amin ya Allah. Oleh karena itu saya tentu memberikan apresiasi, terima kasih kepada seluruh keluarga besar kami dari Sulawesi Selatan yang ada di luar Provinsi Sulsel, yang dengan kesabaran, ketabahan, ya, dan keinginan kuat untuk mendukung pemerintah bersama seluruh masyarakat untuk segera memutus rantai penularan ini dengan menunda mudik, ya. Saya kira ini sebuah support yang sangat luar biasa. Karena ya yang pertama tentu saudara-saudara kita yang berada di luar Provinsi Sulawesi Selatan sangat mencintai, menyayangi keluarganya. Apalagi kita kenal pandemi COVID ini, ya terutama menyerang orang-orang tua ya yang sudah lanjut usia. Ya, saya kira ini sebuah langkah yang patut kita apresiasi. Jadi kita support bersama ya Pak ya. Betul, demi Untuk- kebaikan bersama. Yes, Iya. betul banget. Oke, Bapak tadi kan sudah Bapak Nurdin maksudnya kalau misalnya kita kalau bisa tidak mudik gitu dan pastinya di Ramadan kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah biasanya itu kegiatan apa sih Pak yang dilakukan warga Sulawesi Selatan di era Ramadan kali ini? Nah dengan adanya pandemi kali ini kan pasti berbeda tuh Pak. Atau dari kegiatan yang dulu di switch dengan kegiatan lain mungkin Bapak mungkin bisa diceritakan? Ya, saya kira kita sekarang sudah hampir 2 bulan work from home, ya. Di rumah aja. Ya, terus hampir boleh dikata hampir sebagian besar waktu kita adalah di rumah, ya. Karena semua sekarang bisa kita lakukan dengan teknologi. Pekerjaan bisa selesai semua dengan menggunakan virtual, ya. Betul. Jadi sebenarnya ini lebih efisien, lebih efektif, ya. Tidak perlu harus Betul, Pak. menggunakan biaya kemana-mana. Ini lebih Iya, efisien, betul. lebih efisien. Ya, dan kita bisa menyapa seluruh keluarga kita dimanapun berada. Betul. Waktu dengan keluarga jadi semakin dekat ya Pak ya. Ya, itu yang paling penting, ya. Yang tadinya sibuk Sibuk mengurus, ya, Pak. Betul. mengurus masyarakat. Sekarang kita mengurus masyarakat lewat virtual. Jadi saya kira lebih mudah. Sehari kita bisa rapat berkali-kali. Wah, Iya, luar melalui biasa ya. ini ya, melalui Zoom virtual atau ya. virtual gitu ya Pak ya. Ya, betul, betul. Iya Pak. Lalu kalau untuk kondisi COVID-19 di Sulawesi Selatan sendiri Pak, untuk sampai hari ini bagaimana Pak perkembangan berita terupdate-nya, mungkin bisa di-share juga Pak? Ya, memang kalau virus corona ini, saya kira ini pengalaman pertama kita semua, ya, Betul. di seluruh dunia. Jadi bukan hanya Indonesia, bukan hanya Sulawesi Selatan. Nah, ini semua menjadi pelajaran berharga bagi kita. Nah, khusus Sulawesi Selatan, memang kita tidak lihat dari peningkatan jumlah terkonfirmasi positif. Tetapi yang paling penting bagi kita tracing kontaknya, ya. Ini harus lebih kencang lagi. Jadi ketika terkonfirmasi positif, kita harus lakukan tracking, ya, supaya kita bisa semakin memperkecil jumlah penularan, ya. Maka ada 2 hal yang kita lakukan. Pertama adalah memutus rantai penularan, yang kedua menyehatkan yang sakit, ya. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah penyiapan rumah sakit isolasi. Ada 5 rumah sakit kita lengkap, ya. Jadi tidak ada kekhawatiran kita. Nah, yang terkonfirmasi positif tapi ringan,
Ya, ada rumah sakit juga tertentu, 2 rumah sakit Dadi dan Rumah Sakit Sen Rakyat. Bagi yang ada gejala dan ada penyakit penyerta, Oke. itu kita berikan ke Wahidin karena di sana alat lebih lengkap, Oke, ya, baik. dokter-dokter spesialisnya sudah siap. Nah, bagi yang OTG dan ODP, kita berikan tempat yang lebih nyaman lagi. Kita siapin hotel, ya, ada hotel, ya, Swiss Bell, ya, ada Dalton, ada ini bintang 3, 4, 5 ada, ya. Nah, bagian terkonfirmasi positif tapi tidak ada gejala itu juga ada tersendiri. Nah, sambil kita perbaiki gizinya melalui catering yang diawasi oleh ahli gizi. Baik. Nah, demikian juga yang terkonfirmasi positif dan dia dalam perawatan itu juga kita cateringkan. Jadi tidak lagi makan makanan rumah sakit, ya. Supaya apa? Supaya dia lebih sehat, imunitasnya bisa naik, ya, sehingga apa kekuatan melawan virus corona ini lebih kuat. Jadi itulah langkah-langkah yang kita sudah lakukan di Sulawesi Selatan. Ya, alhamdulillah, ya sudah banyak yang sehat. Bahkan kalau kita lihat persentase yang sehat, itu kita sudah berada di 34%. Itu melampaui provinsi-provinsi lain. Wow, luar biasa. Alhamdulillah ya Pak ya. Dan sangat sigap ya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini Betul. dalam menangani COVID-19. Masya Allah. Ya, karena ini memang urusan kemanusiaan, maka kita harus bersatu padu, ya. Betul. Betul sekali. Oke, tapi untuk masyarakat di Sulawesi Selatan sangat mendukung ya Pak dengan adanya program-program dari pemerintah Sulawesi Selatan untuk menerapkan apa yang sudah dianjurkan gitu ya Pak ya? Ya, bukan hanya sangat mendukung, tapi bergotong royong menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi yang pertama, di saat sulit ekonomi, tapi masih aja semuanya ikut berpartisipasi menyiapkan jaring pengaman sosial. Baik. Jadi Wow, jaring pengaman sosial di Sulsel ini sebagian besar dari pusat, ya, terus ada dari provinsi, terus masing-masing kabupaten kota menyiapkan, lebih besar lagi dari donasi, ya, dari donasi, sehingga semua yang tidak tercover, yang tidak terdaftar itu akan hadir jaring pengaman dari donasi. Jadi hampir boleh dikata kurang gejolak untuk pengaman sosial di Sulawesi Selatan. Oke, wow, luar biasa nih. Tepuk tangan dong buat Sulawesi Selatan. Jadi ini mungkin patut ditiru ya Pak buat sahabat Dri mungkin yang ada di luar Sulawesi Selatan, mungkin yang di mana. Jadi emang harus dari kesadaran diri juga ya Pak ya untuk kunci memutus rantai penularan itu ada pada diri sendiri. Kalau kita patuh, kita disiplin, terus protokol kesehatan dengan ketat kita lakukan, insya Allah terbebas dari virus corona. Betul sekali, setuju Pak Nurdin. Oke. Jadi Pak Nurdin mungkin bisa sampaikan ke teman-teman kalau kita harus pakai masker atau apapun gitu Pak. Mungkin teman-teman sahabat Dream di sini ya biar lebih semangat untuk menjaga diri gitu. Jadi saya kira ini sudah dicontohkan oleh masyarakat Jepang ya. Betul. Masyarakat Jepang itu bukan karena ada virus corona mereka pakai masker, tetapi mereka pertama nggak cipika-cipiki, nggak jabat tangan, ya. Terus ketika terjadi gangguan kesehatan atau flu langsung pakai masker mereka. Ya. Jadi sangat kecil untuk menularkan ke saudara-saudara kita yang lain, ya. Jadi itu sudah memang terbangun yang namanya protokol kesehatan. Makanya ini kita harus ngambil pelajaran yang sangat berharga dengan COVID-19 ini, kita bisa kembali hidup sehat. Jadi apa yang kita sebut sekarang ini adalah new normal ya. New normal, betul Pak. New normal life. Nah itu luar biasa tuh. Jadi kehidupan baru kita. Baru. Betul. Jadinya kayak ini ya, menjalani memperbarui hidup gitu. Ya Pak ya. Ya.
Oke, jadi tadi Bapak mungkin sudah sharing juga mengenai di rumah sakit, kemudian untuk langkah-langkah sigapnya dari dia betul, mulai dari yang ODP ditaruh diisolasikan di hotel, ya tempat tertentu yang sudah ditentukan ya oleh betul. pemerintah. Kemudian kalau misal sakit di rumah sakit ini gitu. Nah, untuk harapan kedepannya mungkin ada langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk menanggapi COVID-19 ini? Jadi termasuk juga para perawat, medis, dokter itu punya hotel sendiri. Jadi oleh gugus tugas ya menyiapkan hotel ya bagi perawat itu kita bagi zona ya. Betul. Yang ada di selatan, hotelnya juga ada di selatan, yang di utara, hotelnya juga ada di utara. Ya, kenapa ini kita lakukan? Supaya mereka itu tidak dari rumah sakit langsung pulang ke rumah. Bayangkan kalau dia langsung pulang ke rumah, bisa menularkan lagi istri, anak, ya, keluarga, saudara. Makanya kita isolasi sendiri di rumah. Dan kita buat sip-sipan. Jadi 2 minggu bekerja, terus dia istirahat 2 minggu, ya 3 hari di hotel. Setelah itu bisa kembali ke rumah, ketemu keluarga, ya. Sehingga alhamdulillah sampai hari ini ya para perawat kita sangat fit ya untuk mendukung saudara-saudara kita yang masih berbaring di rumah sakit. Nah, apa langkah kita ke depan? Langkah kita ke depan ini adalah terus fokus memutus rantai penularan, ya. Sambil kita membangun sebuah skema baru, ya, terutama Makassar ini kan kota jasa. Betul. Ya, ada ratusan perusahaan harus tutup dengan hotel. Ada 25.000 karyawan yang harus dirumahkan, termasuk yang PHK. Nah, tentu ini adalah problem baru pasca COVID. Betul. Ya, makanya kita lagi siapkan jaring pengaman bagi saudara-saudara kita yang kita sebut sebagai miskin baru. Jadi yang PHK ini masuk dalam miskin baru yang tidak terdaftar dalam program BLT, PKH ya. Itu ya, Pak. Jadi itu akan kita coba tangani secara bersama-sama. Jadi saya berharap, dan satu hal lagi saya ingin sampaikan, bahwa di Sulawesi Selatan ini sinergi yang terbangun luar biasa, baik dengan TNI dan maupun Polri, provinsi dan kabupaten kota, ya. Ini bahu membahu kita. Bahkan kita sinergikan yang terkonfirmasi positif di daerah itu kita tarik semua ke Makassar. Ya, supaya daerah-daerah kita bisa bersih dari COVID-19. Kenapa? Karena Sulawesi Selatan ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Maka jangan sampai ya masyarakat kita di pedesaan ikut terkena dampak daripada COVID ini. Bahaya kalau mereka sudah tidak bisa turun ke sawah. Kita mau makan apa nanti? Ya, makanya itu yang paling kami jaga. Oke. Lalu Pak, wah ini nggak terasa ini ya. sangat luar biasa sih, informasi dari Bapak. Pak Nurdin. Lalu Pak, mungkin Pak ada bocoran dari Bapak kira-kira sampai kapan PSBB yang akan dilakukan oleh Sulawesi Selatan? Apakah diperpanjang atau sudah ada bocoran-bocoran tersendiri Pak? Atau ada prediksi untuk berhenti? Ya, saya kira seperti Goa kan tidak memperpanjang lagi. Tapi tetap protokol kesehatan itu dilakukan dengan ketat. Makassar juga saya kira sudah selesai yang kedua ini ya, insya Allah tanggal 22 akan berakhir. Nah, tentu kami sangat menghimbau kepada seluruh masyarakat ya supaya betul-betul protokol kesehatan ini ditaati. Karena kita contoh himbauan dengan penggunaan masker, dengan kita membagi-bagi masker puluhan ribu ke masyarakat, itu sangat berdampak terhadap penekanan penularan ya. Ya, kalau awalnya 1 orang bisa menularkan 6 orang, sekarang dengan angka terakhir kita 1 orang itu menularkan 1 orang ya.
kita menuju ke 0 koma ya, 0,0. supaya betul-betul kita tinggal Habis ya, Pak. lebih mudah memanage itu. Iya, oke. Wah, terima kasih banyak. Ini sepertinya sahabat Dream nih, Pak, sudah apa ya? Sudah sangat apa ya? Antusias banget Antusias nih sekali. ya sharing dengan Ya. Pak Nurin mengenai eh, tunda mudik lebih baik gitu. Oke? Ya. Nah, jadi gini Pak, tadi kita sudah ngobrol mengenai COVID nih. Gimana caranya kita biar jangan Ya. mudik, biar kita bisa Ya. memutus COVID rantai. mata rantai Mata rantai dari dari COVID COVID tersendiri gitu. Nah, kemarin lagi booming banget nih Pak di Sulawesi Selatan ya, Soal apa mengenai tuh? mengenai Adik kita ini, adik Pak. kita, adik Rizal. Nah, ini Mungkin nih. Ya. Bapak bisa menceritakan karena infonya tadi pagi Bapak Iya, tadi sudah pagi bertemu sudah, dengan betul. adik Rizal, betul ya Pak? Betul ya Pak ya? Ya, saya kasih semangat ya. Betul. Jadi diantar oleh bupatinya, ada kapolresnya. Hmm. Ini luar biasa itu. Kepedulian Oke. pemimpin sekarang ini luar biasa ya. Masya Allah. Nah, jadi kemarin adik kita Rizal itu, Ya. dia salah satu tulang punggung keluarga, walaupun dia masih anak-anak ya. Ya Allah. Jadi dia kasihan itu pulang sekolah, dia bantu ibunya jual jalang kote ya, pastel. Jalan kote. Ya. Oh, ya. Nah, Pastel, jalan kote itu pastel ya. Nah, terus itu dibuat oleh tante dia. Nah, Oh. dia yang jualkan. Jadi dia keliling itu, pulang selesai dia store ke ibunya hasilnya. Nah, itu berkeliling menggunakan sepeda. Itu anak yang patut kita apresiasi Acungi ya. jempol ya Pak. Betul, Betul. Pak. Ya, Sangat dia luar sangat biasa. paham kondisi orang tua, sehingga betul. dia membantu ekonomi keluarga. Masya Ya, Allah. cuman memang anaknya ya begitulah agak lugu ya, Betul. si Rizal itu. Baik Pak, kalau kita lihat Iya. orangnya sangat baik sekali. Iya, lugu, iya. gitu. Jadi tadi itu sekarang itu hikmahnya banyak yang membantu ya, memberikan sepeda dan sebagainya. Tadi saya secara pribadi juga menyiapkan beasiswa untuk 3 tahun ke depan ya. Setiap bulan dia mendapatkan 500 ya setiap bulan. Terus teman kita dari Biro Sindo juga menyerahkan motor listrik. Wow. Ya, jadi Buat banyak jualan nih ya, Pak, yang ya? Buat banyak bantu. yang empati Iya. pada Adinda Rizal. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul. Jadi mungkin sahabat Dream di sini juga belajar ya Pak mengenai apa ya kejadian yang sudah terjadi dengan adik Rizal gitu ya, bahwasanya Iya, betul. dengan banyak banget hikmah yang Betul sekali, dipetik gitu. dipetik dari tragedi. Iya. Betul. Adik Rizal. Jadi meskipun kita masih kecil gitu, kita juga apa ya Harus tetap harus berempati tetap betul untuk dengan tetap orang tua kita. Kita harus tahu kondisi keadaan Keluarga. orang tua dan keluarga dan gitu. justru kita harus mensupport Betul, adik-adik sangat kita yang seperti mensupport itu. gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang punya teman seperti itu juga mungkin kita juga saling support ya Saling Pak support ya. ya Pak ya. Untuk Iya. jadi tidak maksudnya tidak ada pembulian atau dan lain sebagainya gitu. Oke, mungkin bisa kasih semangat nih Pak buat sahabat Dream Buat di sahabat sini Dream ya. atau mungkin Bapak mungkin Bapak bisa Iya. menyampaikan pesan-pesan juga untuk keluarga sosial dan sahabat-sahabat Dream lainnya Pak. Ya. Ya, ya tentu saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara saya, adik-adik saya, om-om kita yang lagi berada di perantauan ya. Betul. Tentu kami sangat memahami kerinduan atas kampung halaman ya, yang biasanya dilakukan sekali setahun. Betul. Di saat Ramadan dan Idul Fitri bisa berkumpul dengan keluarga-keluarga. Ya kali ini saya kira bukan hanya himbauan dari pemerintah, tetapi saya kira satu hal yang kita patut apresiasi karena kecintaan seluruhnya kepada orang tua di kampung, dengan saudara-saudara, sahabat, tetangga, sehingga hampir semua masyarakat Sulawesi Selatan betul-betul mencintai keluarganya sehingga menunda untuk mudik.
Ya, saya kira ini sesuatu yang patut kami apresiasi dan tentu kita semua berdoa mudah-mudahan Sulawesi Selatan bisa keluar dari persoalan pandemi COVID-19 ini sehingga kita semua bisa hidup normal kembali. Amin. Amin. Ya Allah. Ya, kita merajuk ekonomi kita lagi. Betul. Yang dirumahkan bisa bekerja kembali. Betul. Ya, yang di PHK bisa mendapatkan pekerjaan lagi kembali. Dan anak-anak kita bisa sekolah kembali seperti biasanya. Saya kira tugas kita sekarang ini kita curahkan perhatian kita untuk bersama-sama memutus rantai penularan COVID-19. Betul. Masya Allah. Insya Allah luar biasa Pak Nurdin. Terima kasih banyak loh Pak sudah Iya, memberikan terima kasih. ilmu kepada kita. Ya. Semangat Semangat juga. juga. Karena kan Ya. mungkin sebagian dari teman-teman di sini juga selama di rumah aja pasti ada rasa kayak ada rasa Bosan, bosan gitu ya jenuh. Pak ya, jenuh Ya, gitu. betul. Semoga tetap semoga terus semangat. semangat gitu Ya. dengan mengisi kegiatan-kegiatan Betul. produktif ya Pak ya. Selama Iya, betul. masa pandemi seperti ini. Kalau semisal biasanya Pak Nurdin mengisi kegiatan produktifnya seperti apa nih Pak? Kalau semisal di weekend, kalau di weekday mungkin Bapak Sibuk ya bekerja. meeting dengan beberapa rekan gitu Rekan-rekan ya. di kantor. Nah kalau semisal di weekend gitu biasanya Bapak ngapain nih? Kenapa? Kalau semisal di weekend biasanya Bapak untuk mengisi kegiatan produktifnya seperti apa? Seperti olahraga kah? Atau seperti apa? Mungkin teman-teman sahabat Dream di sini ingin tahu gitu untuk menginspirasi gitu kegiatan Bapak seperti apa? Ya, sebagai pimpinan daerah itu nggak ada weekend. Oh Nggak baik. ada weekend. Kerja Sama terus ya, Pak, sekali ya? tidak ada Ya. weekend. Saya Oke. manfaatkan weekend itu bisa mengunjungi masyarakat, ya, ke daerah. Terjun Atau langsung di ya, Pak. Makassar, ya ketemu mereka mendengarkan harapan, kritikan, masukan, ya itu penting sekali kita. Betul. Karena kalau kita tidak mengunjungi mereka, kita tidak tahu masalahnya. Betul. Ya, dalam perjalanan saja kita sudah bisa mendapatkan banyak hal, sehingga saya hampir tidak ada waktu untuk weekend. Wah, ini Luar semoga biasa. Semoga Bapak Pak Nurdin sehat terus sehat-sehat, ya Pak. Pak. Tetap Ya, dijaga amin, kondisi amin, insya Allah. kesehatannya. Tetap jaga Amin. kesehatan pastinya. Dan Amin, semoga amin, juga insya Allah. masyarakat Sulawesi Selatan yang di luar ataupun yang ada di Sulawesi Selatan untuk Iya. menunda mudik, Mudik ya lebih kan. Iya. demi keselamatan dan Keamanan kita keamanan semua. bersama gitu. Ini udah nggak terasa nih Pak ya. Iya. Udah kurang lebih 1 jam Bapak Udah, menemani kita betul berbagi Iya. cerita inspiratif. Gimana? Berbagi cerita inspiratif Oke. kepada teman-teman sahabat Dream Pak. Nah, ini sekarang kita berikan kepada sahabat-sahabat Dream. Oke. Seperti yang di awal tadi kita sudah sampaikan Betul. Pak, kita mau ada challenge. Challenge. Challenge-nya itu adalah bentukan ajakan untuk Insta Story. Ya. Pastikan Instagramnya juga tidak dikunci. Mm-mm. Dengan isi konten Instastory tersebut adalah untuk melarang mudik ke Sulawesi Selatan. Setuju. Dan tag langsung ke Instagram dream.co.id dan Yes. Instagram visitsocial.id. Yes. Dan story yang menarik akan mendapatkan THR senilai Rp300.000 per 300. orang. Jadi nanti ada 3 orang Ada 3 pemenang orang nih pemenang Pak. ya Pak ya. Jadi nanti teman sahabat-sahabat Dream nih membuat video sekreatif mungkin, semenarik mungkin, ajakan kepada followersnya untuk dilarang mudik gitu ya Pak ya, untuk memutus tali rantai COVID-19 ini gitu. Jadi sekreatif mungkin nanti akan dipilih 3 orang pemenang Pak yang kreatif dan akan juga tag ke Instagramnya Dreamco.id dan Instagramnya visitsocial.id. Dan nantinya akan mendapatkan THR senilai 300.000 untuk tiga orang pemenang. Masing-masing 300.000. Wah lumayan kan ya Pak ya? Untuk tambah-tambah THR ya Pak ya di Lebaran ya Pak ya. Meskipun di rumah aja nanti. Bapak tak terasa Pak, kita Oke. sudah di penghujung acara. Ya. Oke, Pak Nurdin, terima kasih banyak Ya, terima kasih ya. atas sharing waktunya dan informasinya. sharingnya bareng sama sahabat Dream. Dan kita bakal ketemu besok ya Pak ya. Besok kita Ya, akan berbagi masih. cerita lagi Iya, ya Pak. kita akan Insya sharing Allah. lagi ya Pak ya. Sharing Ya. lagi Pak, sharing Ya. menarik tentang Sulsel. Ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Bapak, banyak terima kasih Pak banyak. Ya, Nurdin, masih. dan Selamat menjalankan Selamat ibadah Selamat puasa. ibadah puasa. Ya, selamat menunaikan Siap ibadah tutup puasa semuanya. puasa Ya.
Iya. Amin. Semoga Bapak dan keluarga sehat-sehat Sehat terus ya selalu. Pak, selalu dalam Makasih, lindungan makasih. Allah Subhanahu wa Ya, Ta'ala. Makasih. dan bertemu di besok ya Pak ya, di jam yang sama. Insya Allah, insya Allah, Oke, insya Allah. oke. Ya, Oke, terima makasih. kasih Bapak Nurdin. Makasih, Bapak. makasih. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum makasih. warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Oke, teman-teman. Udah selesai nih kita bareng sama sharing bareng sama Pak Nurdin Abdullah ya selaku Gubernur Sulawesi Selatan. Masya Allah. Sangat Seru inspiratif banget, banget, seru banget iya. ya. Jadi emang kita benar-benar nggak boleh mudik ya. Betul, betul. Sebenarnya nggak boleh Nggak boleh mudik mudik demi keselamatan dan kita semua. keamanan bersama. Betul. Betul banget. Jadi makin pengen ke Sulawesi Selatan Iya, sebenarnya. karena di sana aku tuh beberapa bulan yang lalu tuh udah pengen banget main ke Pantai Losari itu loh. Katanya tuh bagus banget dan pengen nyicipin es pisang hijau langsung dari Makassar. Wow. Wah, semoga ya habis Iya, pandemi ini selesai. bener, kita main-main ke Main-main sana. ke Sulawesi Selatan. Nah, buat teman-teman sekali lagi jangan lupa untuk ikutan challenge-nya kita nih ya. Yes, betul. Karena di untuk pertemuan kali ini kita ada 3 orang pemenang dan challenge-nya yaitu bikin Membuat IG story. semenarik mungkin. Betul. Jadi kayak video gitu ya. Jadi, hey guys, Jangan Jangan mudik dulu mudik ya. dulu ya. Dibuat sekreasi Iya, teman-teman Dream betul. semua, sahabat-sahabat Dream. yes, dan jangan lupa untuk tag ke Dreamco Betul. Dreamco ID dan visit @visitsulsel.id. benar banget. Nah, nanti untuk video menarik nih Video yang menarik akan dipilih oleh tim tiga tiga orang orang ya. pemenang masing-masing akan Akan mendapatkan mendapatkan 300.000 rupiah. rupiah. Yeay. Mau belanja Mau langsung belanja. deh bikin Langsung. instastory Bener ajakan banget. untuk ajakan untuk tidak mudik, menunda nih. mudik Mudik online aja deh Betul, gitu virtual ya. aja ya. Virtual aja, video call bareng sama sama keluarga. keluarga, itu udah seneng banget ya kan. Nah, karena mumpung ya biar selesai aja Biar gitu selesai. selesai COVID-nya Jadi ya makin kan, cepet biar juga cepet kan, juga kita kita bisa jadi normal normal lagi lewat ya. Betul banget. Nah, Oke. dan gak cuma di situ, masih ada THR menarik. Yes. Besok di jam Benar yang tetap banget. sama dengan narasumber Kita, Bapak Gubernur Sulawesi betul. Selatan pastinya Pak Nurdin Abdullah. beliau akan bercerita Mhm. makin banyak lagi nih tentang Sulawesi Makin Selatan. banyak banget dan makin lebih inspiratif dan Betul. lebih memotivasi kita untuk apa ya? Untuk mengetahui apa sih apa yang ada di betul, Sulawesi Selatan. Betul sekali. Nah, jangan lupa untuk stay tune terus ya untuk besok untuk sampai hari Jumat karena Jumat. THR-nya tuh bakalan banyak. naik, Wow. naik, Luar biasa. ya Kak. Per harinya ya. berbeda-beda. Jadi Iya. terus pantengin Terus IG-nya pantengin Dream. terus dan jangan lupa untuk ikutannya challenge-nya hari ini dan nanti besok akan diumumkan oleh Pemenangnya. tim Dream ya, Betul. pemenangnya akan 3 orang pemenang dan akan mendapatkan 300.000 Rp300.000. rupiah. Yeay. Yeay. Dan langsung aja kita pamit undur diri Pamit ya. undur diri. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Ani Saya Fadli. and see you tomorrow and thank you. Assalamualaikum.